Haleluya, shalom bagi kita semua. Kita percaya, kami percaya, kita sudah siapkan hati kita. Sore hari ini kita bersama-sama untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang benar. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau adalah Bapa yang kami tinggikan. Kami muliakan di dalam hidup kami. Saat ini kami datang Tuhan bersama-sama jemaat-jemaat Tuhan. Yang ada dimanapun Tuhan, baik yang di rumah dan kami pun yang di sini Tuhan. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau. Mari Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami butuh urapan Engkau Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Roh Kudus. Karena satu hal yang kami rindu, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan mengalir. Alirkan Tuhan bagi kami. Kami rindu dipenuhi oleh Roh-Mu. Kami rindu bersama-Mu saat ini. Menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan. Kuduskan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus dan layak yang terima puji-pujian kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Kami mau masuk Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kami mau masuk bawa korban syukur kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Mari kita katakan lebih sungguh-sungguh, kita mau masuk lebih dalam lagi. Saat ku kami mau masuk Tuhan dalam hadirat kudus-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Mari angkat suaramu, haleluya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati
dengan syukur, sebab Tuhan baik. Haleluya, Engkau adalah Tuhan yang baik. Sebab Tuhan baik, ku bawa Tuhan, ku bawa korban syukur, ku bawa. Kudus-Mu Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Oh, syukur, sebab Tuhan baik. Kau Tuhan yang baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Dia, sembahlah Dia. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Ralamata karala Kudus-Mu basende. Tuhan. Ralamata karala bo. Haleluya. Limpah dengan syukur, Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Dia. Ku bawa korban syukur Oh, amin. ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik bagi kami. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang baik. Kami sembah, kami tinggikan Kau Allah yang besar. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Kau Tuhan. Kami bawa korban pujian kami yang terbaik bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sembahlah Dia, sembah Dia. Lalamata karala base. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami bawa korban yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, hosana, 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 hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu, hosana, menikmati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, hosana, hosana ditinggikan Kau Tuhan. Sembah, sembah Dia, sembah Dia. Oh, sampai Engkau menyentuh, sampai Engkau merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan memenuhi hidup-Mu. Oh, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kau hadir
Silakan Roh Kudus ambil alih, jamah setiap umat-umat-Mu, jamah setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus, Ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku buka hati. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa. Kami buka hati kami Tuhan hanya untuk Engkau. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan, hanya untuk Roh-Mu saat ini. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
kuasa buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati untuk kami menyembah Tuhan Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah kami Tuhan, haleluya. Jamahlah kami, oh amin. penuhi kami dengan kuasa alamat. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, oh haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah, mengalirlah Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, Hosana ditinggikan namamu, Hosana bagimu, Hosana, Hosana bagimu haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu ajaib di dalam hidup kami. Pada sore hari ini Tuhan, penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua, dimanapun umat-Mu berada. Curahkan kuasa-Mu untuk menyentuh setiap kami Tuhan, supaya hidup kami diperbaharui, hidup kami dipersiapkan buat kerajaan-Mu. Lawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita kembali bisa beribadah menghadap tahta Tuhan yang kudus. Banyak hal yang mungkin selama ini kita anggap penting, tetapi bagaimana hal tersebut jika itu diperhadapkan dengan Tuhan? Apakah itu juga menjadi sesuatu yang penting? Penting mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan yang terpenting itu adalah Tuhan bisa berjumpa dengan anak-anaknya. Tuhan bisa ketemu, bisa bersekutu dengan umatnya. Itu adalah sesuatu yang dinantikan Tuhan. Menjumpai orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kita pun juga sebagai manusia, apabila ada seseorang yang kita rindukan, yang kita nantikan, yang kita inginkan, yang begitu kita menyukakan hati kita, pasti waktu bertemu dengan pribadi tersebut, maka itu akan membuat kita menjadi begitu bersuka cita, begitu bergairah, begitu dinanti-nantikan saat-saat seperti itu. Dalam hidup ini, Tuhan sangat rindu kepada anak-anaknya. Sedangkan kita masih berdosa, Tuhan datang untuk menjumpai manusia. Walaupun konsekuensi sangat berat, bahkan sangat berisiko, karena Tuhan harus kehilangan segala-galanya. Tuhan harus kehilangan kesenangan yang ada di surga. Tuhan harus kehilangan kemuliaannya untuk sementara waktu. Karena dia turun untuk berada di tengah-tengah dunia. Pada waktu manusia masih berdosa, Tuhan sudah begitu menunjukkan betapa rindunya Tuhan kepada manusia. Ini adalah satu bukti yang kita tidak bisa bantah. Bahwa Tuhan sangat menginginkan dirimu dan diriku. Kemewahan kerajaan surga itu tidak menjadi alasan bagi Tuhan untuk terpisah dengan kerajaan itu. Penderitaan yang begitu hebat, sampai lahir pun ditolak oleh manusia, lahir pun di tempat yang sangat-sangat hina, di kandang binatang, layaknya seorang binatang. Tuhan menunjukkan itu kepada kita semua, untuk membuka mata hati kita, betapa Tuhan sangat rindu untuk berada di antara manusia.
Itu sebabnya ada ayat yang berkata Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Cara berpikir kita harus lebih maju dari sehari ke sehari. Kebenaran demi kebenaran itu harus ada dan mengubahkan hidup kita. Supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang benar. Karena banyak orang tidak memahami apa yang ada di dalam hati Tuhan. Tuhan berjumpa dengan umatnya, itu adalah merupakan prioritas utama Tuhan. Itu adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Itu adalah sebuah kebenaran yang kita harus paham. Dan kebenaran itu tertulis di dalam Alkitab. Seberapa jauh Anda menginginkan Tuhan? Seberapa jauh Anda rindu datang kepada Tuhan? Ada berbagai hal di dalam ayat-ayat yang lain yang menunjukkan betapa Tuhan sangat memberikan sesuatu yang tidak ternilai di dalam hidup kita. Ada firman yang berkata bahwa kita seperti biji mata Tuhan. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Tuhan harus berbicara seperti apa kepada kita? Berbahasa seperti apa? Sehingga kita ini bisa paham dan sadar akan cinta Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Harus dengan bahasa apa, teman-teman? Kita seperti biji mata Tuhan. Artinya tanpa kita, saya ingin bahasakan dengan sederhana. Tanpa kita, Tuhan itu sepertinya tidak melihat. Seperti kayak pribadi yang buta. Ini bahasa yang saya bisa terjemahkan kepada kita sebagai hamba Tuhan. Kita disebut adalah biji mata Tuhan. Nah, Tuhan bisa melihat dengan jelas apabila kita itu ada di hadapan Dia. Betapa sedihnya hati Tuhan jikalau kita tidak ada di hadapan Tuhan. Karena kita biji matanya. Kalau Anda tidak percaya, coba congkel biji matamu. Kalau manusia sudah menjadi buta, tidak punya penglihatan, betapa sukarnya kehidupannya, betapa sulitnya dia menjalani hidup ini. Itu artinya bahwa Tuhan sangat menginginkan untuk kita selalu ada di hadapan wajahnya. Karena Anda dan saya adalah biji mata Tuhan. Cuman seringkali kita tidak pernah peduli dengan hal seperti itu. Kita terlalu asik dengan kesibukan kita, dengan kerinduan kita, dengan kenikmatan-kenikmatan kita. Kita tidak peduli dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Kita menganggap itu cuma bahasa-bahasa kuno yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam buku. Sehingga itu tidak bergelora, tidak menjadi pondasi, tidak menjadi basic, tidak menjadi dasar daripada perjalanan hidup kita. Sehingga banyak orang pada saat mereka datang kepada Tuhan, mereka datang dengan seenaknya. Mereka datang dengan seenaknya. Tidak punya hati yang seimbang.
tidak punya rindu yang seimbang, tidak punya cinta yang seimbang. Itu hanya salah satu bahasa. Kita disebut sebagai biji mata Tuhan. Yang kedua juga kita disebut sebagai, Tuhan berkata dalam firman-Nya, sampai putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap menggendongmu. Sampai putih rambutmu, sampai masa tuamu, kita ini terus diinginkan Tuhan. Sampai kita sudah lemah, sampai kita sudah layu, karena rambut sudah putih, sampai sudah engkong-engkong, sudah opa-opa, sampai tua kita tetap diinginkan Tuhan. Dan posisi kita tetap ada di dalam rangkulan Tuhan, di dalam gendongan Tuhan. Bukankah itu menunjukkan keberadaan hati Tuhan yang tidak dipahami oleh gereja? Tapi kita seringkali lebih rindu ke mall. Kita lebih rindu jalan-jalan. Saya bersyukur ada COVID begini untuk membuat banyak manusia lebih banyak berdiam diri di rumah. Supaya ingat Tuhan. Anda jangan marah sama saya, Anda jangan tersinggung. Ini untuk kebaikan kita semua. Sampai putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Tuhan yang akan menggendongmu. Orang kalau sudah masa tua, dia mulai tidak diinginkan oleh banyak orang. Kalau dia pekerja, dia mulai dipensiunkan karena udah tua dia. Kantor sudah tidak membutuhkan. Ya. Dalam dunia percintaan pun kalau orang sudah tua sudah tidak diinginkan, ya. Sudah tidak diinginkan. Gak ada lagi orang jatuh cinta sama oma-oma. Gak ada. Ya. Gak ada juga orang jatuh cinta sama opa-opa, apalagi giginya sudah rontok 8 biji di depan. Kalau ada yang bilang saya jatuh cinta itu karena dia dompetnya tebal. Tidak ada orang yang jatuh cinta. Tidak ada lagi yang menginginkan kalau orang sudah tua, sudah rambut sudah putih. Cucunya pun juga sudah jauh-jauh karena cucunya juga punya kesibukan sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, sampai putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku tetap menggendongmu. Amin. Engkau tetap ada di dalam rangkulan Tuhan. Engkau tetap ada di pelukan Tuhan. Engkau begitu diinginkan Tuhan. Engkau begitu dinantikan Tuhan. Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Alkitab menggunakan bahasa-bahasa yang begitu sempurna. Yang seharusnya membuat kita sadar, tersadarkan, dan cepat-cepat sadar. Dan cepat-cepat berbalik arah. Karena dia menginginkan kita. Dia menginginkan kita. Dia turun ke dalam dunia untuk supaya ada di dalam hidupmu. Bahkan firman Allah berkata, Tuhan datang ke dalam dunia ini, Dia ingin tinggal di dalam hatimu. Dia ingin tinggal di dalam rohmu. Tuhan tidak cari hotel bintang 5. Tuhan tidak cari istana. Tapi yang dia cari manusia. Firman Tuhan kembali berkata, bahwa kita adalah bait Allah.
Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, ingin tinggal dan diam bersama dengan manusia. Ingin tinggal dan diam dengan anak-anaknya. Sadarkah kita betapa kita begitu diinginkan Tuhan, betapa Tuhan begitu rindu, begitu ingin dekat dengan kita? Sadar nggak kita? Kita seringkali tidak paham, saya juga tidak mengerti apa karena kita tidak pernah dengar firman seperti ini. Atau mungkin kita pura-pura bodoh, atau mungkin kita masa bodoh. Firman yang kita dengar masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Nanti kalau masuk dari kiri dan kanan keluarnya dari lubang hidung. Mari teman-teman, Tuhan menginginkan engkau. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu Dia tinggalkan tahtanya. Untuk apa? Untuk datang ingin menyambut hidupmu. Dia begitu menginginkan engkau. Dia begitu mencari engkau. Tuhan tidak cari terus kemudian cari tambang emas di dalam dunia ini. Tidak. Kalau Tuhan cari tambang emas, maka Tuhan waktu datang, dia datang di Freeport. Dia tinggal di Timika karena dia cari emas. Tidak. Emas itu justru disediakan oleh Tuhan buat manusia. Kalau kepala-kepala negara, iya, memperebutkan Timika. Memperebutkan Freeport. Karena itu bikin kaya manusia. Bikin dompet tebal, rekening gendut, bikin enak, mau jalan, semuanya ada. Karena apa? Karena emas itu adalah kekayaan. Itu diperebutkan oleh banyak negara. Tapi Tuhan tidak cari itu, teman. Dia cari Anda. Jadi jangan pernah merasa berkecil hati. Jangan pernah merasa minder di dalam hidup ini. Jangan merasa berputus asa. Jangan merasa engkau terbelakang. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Engkau begitu dirindukan Tuhan. Milikilah suatu pemahaman yang baru. Bagaimana Tuhan ingin diam. Kita disebut bait Allah. Bait Allah. Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Untuk tinggal bersama dengan kita. Anda tidak bangga kah? Tidak bangga kah orang-orang Kristen ini? Bahwa hidup kita Allah yang maha besar, yang maha kudus, yang maha hebat, yang maha dahsyat, yang maha baik. Tinggal di dalam kita. Tidak bangga kah kita? Kita mau apa saja tersambung dengan surga. Karena Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak perlu cari-cari lagi. Kalau mau cari kepala negara, mau cari presiden. Susahnya minta ampun. Pakai protokol segala macam. Tidak mudah kita ketemu orang-orang besar seperti. Tapi Tuhan. Ya. Cuman sayang banyak kita yang tidak paham ini. Kita menganggap Tuhan itu sepertinya kayaknya tidak jelas. Nah ini karena apa? Karena manusia dibutakan sama setan. Makanya rajin-rajin untuk datang kepada Tuhan. Supaya hidupmu diubahkan, engkau memiliki hikmat, memiliki pengetahuan ilahi, memiliki kecerdasan roh, memiliki pertumbuhan yang luar biasa di dalam hidup ini, sehingga engkau kenal siapa dirimu, dan engkau kenal siapa Bapamu.
bagaimana hakikat Bapamu, bagaimana karakter Bapamu, bagaimana keinginan Bapamu, bagaimana tujuan Bapamu, supaya itu ada di dalam hidupmu. Jangan cuma hidup itu bangun pagi kerja, pulang kerja makan, habis makan tidur, tidur bangun pagi kerja, kerja habis itu pulang tidur makan. Cuma begitu-begitu saja, sia-sia hidup manusia. Waktu berlalu begitu cepat dan sudah hampir selesai. Jangan sampai engkau tidak paham Tuhanmu. Jangan sampai engkau tidak mengerti Bapamu. Kita adalah biji matanya. Jadi itu dibuktikan Tuhan. Pertarungan habis-habisan antara Tuhan dengan setan untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita, untuk menyelamatkan kita. Itu Tuhan korban segala-galanya. Dia tidak mau biji matanya yang terusik. Kita dijagai, diproteksi Tuhan. Tuhanlah yang tanggung semua penderitaan itu. Karena manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Oke teman-teman, berubahlah di dalam hidup ini. Kenalilah Tuhanmu. Pada sore hari ini, saya sebetulnya agak khawatir juga nih kalau mau bicara agak keras. Saya takut banyak umat Tuhan yang tidak siap. Ya. Tapi kalau mau tunggu-tunggu seperti begitu, kapan baru kita siap? Ya. Sementara corona sudah begitu merajalela, menguasai seluruh dunia. Seluruh negara bicarakan corona saat ini. Seluruh negara bukan hanya bicarakan ketakutan sama corona. Ya. Mau urusan traveling, berurusan dulu dengan corona. Ya. Kalau sudah bebas corona, nah itu pun juga dengan batasan-batasan. Karena apa? Karena takut nanti lagi traveling, corona nyerang kita. Semua sekarang mata tertuju kepada corona. Corona ini adalah antikris. Ini adalah awal daripada antikris. Ini persiapan Mesias palsu yang akan hadir. Semua mata tertuju kepada corona. Mau bekerja, harus memandang corona dulu. Ya. Sudah social distancing belum? Sudah 3M belum? Menjaga jarak, meja kantor berubah posisi. Kan tidak boleh dekat-dekatan. Ya. Terus muka harus pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Nah, ya kan? Semua harus menghadap corona dulu. Ini era yang sangat berbahaya buat kita. Makanya kita harus kenali dulu Tuhanmu. Mengerti dulu hakikat kebenarannya. Supaya pada saat zaman itu makin sukar, kita semakin siap. Kita benar-benar menjadi orang, menjadi kebanggaan Bapa kita. Karena apa yang paling dibanggakan oleh Bapa? Apa yang paling dibanggakan oleh orang tua adalah anaknya. Sudahkah engkau benar-benar tercetak dan terbentuk sebagai anak? Sudahkah kita ada di situ? Semua dibatasi sekarang. Semua harus menghadap corona. Semua harus menghadap corona. Mau ibadah menghadap corona dulu. Sudah boleh belum? Corona sudah izinkan belum? Negatif semua belum? Ikuti peraturan corona dulu. Ya. A, B, C, D, E. Melanggar peraturan corona, masuk penjara kau. Ya. Corona sudah menjadi raja di dunia ini. Corona sudah begitu merajalela. Mengatur semua keberadaan hidup manusia. Nah, kalau kita tidak kenali Tuhan kita, kalau kita tidak tahu Tuhan kita, lama-lama nanti kita akan stres. Akan bisa jadi sinting kita ini semua nih gara-gara corona. Cuma dikit-dikit corona, dikit-dikit corona. Orang bagi kirim WA, corona. Orang telepon bicara corona. Ada pengumuman corona. Ya.
Saya terus terang aja agak sedikit khawatir nih teman-teman kalau saya mau bicara agak keras. Saya takut nanti banyak umat Tuhan tidak siap. Tetapi apa boleh buat lah. Ya, apa boleh buat ya. Terserah Anda siap atau tidak, firman Tuhan harus diberitakan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Ya. Waktunya sudah sangat singkat. Kita coba lihat ayat firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, Ya. melawan roh-roh jahat di udara. Ya, Amin. kita kembali ayat 11 dulu, kita perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita disuruh kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, berarti situasinya kita sedang ada di medan peperangan. Suka atau tidak, setuju atau tidak, siap atau tidak, begitu kita terima Tuhan Yesus, kita akan masuk ke medan pertempuran, medan peperangan. Medan peperangan itu ada dua hal yang kita bisa temukan di situ. Kalau kita tidak menang, berarti kita kalah. Ya, medan peperangan yang dimasuki oleh setiap orang hanya dua hal yang kita bisa dapati. Kalau kita tidak menang, berarti kita kalah. Oke lah, kita nggak usah bicara menang dulu. Ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalahnya dulu. Karena orang kalau sudah melihat kemenang, orang selalu melihat menangnya, orang menganggap enteng musuhnya. Orang menganggap enteng musuhnya. Di dalam peperangan yang paling penting melihat dulu kekuatan musuh. Mengenali kekuatan musuh. Karena kalau kita tidak mengenali kekuatan musuh, ini adalah hal yang sangat fatal. Adalah hal yang sangat fatal. Dalam ayat yang ke-11, kekalahan yang dialami oleh seseorang di dalam peperangan, minimal dia babak belur. Minimal dia luka di tangan atau tangan putus karena kena peluru, atau mungkin kaki putus karena ranjau, atau mungkin hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain. Ya, minimal babak belur dan sangat-sangat berbahaya kalau seseorang masuk di medan peperangan. Nah, catat baik-baik teman-teman. Kita tidak sedang berada di medan pertandingan. Tapi kita sedang berada di medan peperangan. Perjuangan. Kalau mengambil selengkap senjata Allah, itu berarti kita masuk ke medan peperangan. Kondisi yang terburuk yang kita bisa alami adalah manusia mati. Yang pertama kondisinya babak belur. Kondisi yang kedua manusia mati. Yang ketiga tidak ada.
Apalagi yang keempat, babak belur atau mati. Setiap orang yang masuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka dia harus masuk ke dalam medan peperangan. Ini bukan pertandingan. Kalau pertandingan, itu mudah. Sekalipun banyak orang kalau masuk medan pertandingan itu persiapannya luar biasa. Latihannya biasanya sehari sekali, begitu sudah dekat pertandingan, latihannya dinaikkan 2 kali sehari. Segala macam dipersiapkan, istirahatnya yang cukup, makanannya yang bergizi, latihan-latihan yang membuat nanti seseorang bisa mencapai kemenangan dengan maksimal, itu dipersiapkan dengan baik. Itu dalam pertandingan loh. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan pertandingan, ini peperangan. Kalau pertandingan ada wasit. Wasit juga ada beberapa orang. Kalau dia pertandingan tinju, wasit di tengah, terus kemudian ada juri kiri kanan. Dijaga, diperhatikan. Pertandingan juga tidak bisa sembarang. Harus sesuai aturan. Nah, kita tidak sedang ada di dalam medan pertandingan. Tapi kita ada di dalam medan peperangan. Sekali lagi saya agak khawatir juga, tapi nggak apa-apa lah. Saya sampaikan aja. Saya berdoa supaya firman ini bisa mengubahkan setiap kita. Nah, peperangan ini juga jauh lebih ganas daripada peperangan secara jasmani. Jauh lebih berbahaya daripada peperangan jasmani. Jauh lebih berbahaya. Ya, karena di dalam peperangan jasmani masih ada batasan-batasan. Kalau satu negara angkat bendera putih, itu berarti dia menyatakan diri kalah. Dan negara yang menyerang itu harus stop, berhenti. Itu batasan-batasannya masih ada. Terus kemudian di dalam peperangan, menyiasatinya, peperangan jasmani ini ya, menyiasatinya juga gampang. Kita hanya cari tahu pasukan yang mereka miliki berapa besar. Kalau mereka punya pasukan 10.000, kita siapkan 20.000, pasti kita menang. Kalau mereka pakai pistol, kita siapkan senapan mesin. Sudah pasti kita menang. Lebih gampang mengatasi itu. Lebih mudah menyiasatinya. Tapi di dalam peperangan roh, ini peperangan yang sangat berbahaya. Peperangan yang sangat-sangat berisiko. Minimal manusia babak belur. Yang paling terburuk yang kedua manusia akan mati. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata, Roh Kudus berbicara kepada Paulus yang ditulis kepada jemaat di Efesus, ayat 11, tolong dibacakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, Ya. supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruhnya, tidak sebagian. Seluruhnya harus dikenakan. Ini Tuhan sedang mengajari kita bahwa pada waktu kita masuk di medan peperangan, itu situasinya sangat berbahaya, Om Tante. Situasinya sangat berisiko. Cuma tidak diketahui gereja. Gereja tidak paham sampai ke situ karena mohon maaf, sebagian besar umat Tuhan tidak bertumbuh. Sangat berisiko. Makanya firman Tuhan menegaskan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah harus digunakan pada saat Anda masuk di dalam medan peperangan.
Kalau Anda tidak gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, berarti Anda sedang keluar dari firman. Anda sedang keluar dari kebenaran, berarti Anda cari masalah sendiri dengan dirimu. Itu artinya Anda sangat berbahaya. Kalau Anda tidak menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, Anda tidak mungkin bisa selamat. Tidak mungkin. Tolong jangan bicara sama saya bahwa saya khotbah terlalu keras. Saya hanya bicara firman Tuhan. Terserah Anda mau siap atau tidak, itu yang penting saya tidak berhutang kepada Tuhan, saya sampaikan kepada Anda. Saya sampaikan kepada Anda. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruhnya, semuanya harus digunakan. Jadi ini tentu Roh Kudus sedang mengajarkan kita berbicara bahwa situasi medan peperangan yang kita hadapi ini adalah medan yang tergawat yang sedang kita lalui. Medan yang paling berbahaya, medan yang paling berbahaya di dalam perjalanan hidup sebagai seorang umat Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Kita lihat selanjutnya, bagian kalimat selanjutnya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iya, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Wow. Kelihatannya sih cuma tipu menipu, tipu muslihat. Tapi ada semua racun yang ada di ular kobra, king cobra. Ini satu tetes saja masuk ke dalam hidup manusia, manusia sudah langsung game over. Tidak mungkin bisa menang. Oke, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Saya minta maaf dulu ya, kalau misalnya saya khotbah ini agak keras. Saya minta maaf sebelumnya ya. Oke, kita lihat ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Iya, perjuangan kita bukan melawan. Karena, kenapa disuruh ambil seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam ayat 11? Karena firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan kita ini, peperangan yang kita hadapi ini bukan seperti peperangan di dalam darah dan daging, melawan darah dan daging. Itu artinya jauh lebih berbahaya peperangan di dalam roh. Jauh lebih berbahaya peperangan yang Tuhan sedang tuliskan di dalam Efesus daripada peperangan di dalam darah dan daging. Saya mau beritahu kepada kita. Saya punya teman, ada beberapa yang jadi personil TNI. Beberapa waktu yang lalu, tahun 80-an, mereka pernah ditugaskan di Timor Timur. Untuk menjaga, cuman menjaga saja. Itu bukan peperangan. Menjaga keamanan, kedaulatan Timor Timur karena mereka telah bergabung di NKRI pada tahun, kalau saya tidak salah, 1976. Kalau saya tidak salah, ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau saya salah, tolong dikoreksi, dimaafkan. Ya. Mereka dikirim ke sana untuk menjaga, supaya karena yang namanya negara Timor Timur bergabung, banyak negara yang juga mungkin menginginkan Timor Timur. Sehingga beberapa teman saya pernah ditugaskan ke sana. Sekali lagi ini, tolong didengar baik-baik. Ini bukan peperangan, ini hanya menjaga keamanan. Tetapi dua dari teman saya yang ditugaskan ke sana, mereka menceritakan itu situasi yang sangat darurat. Sangat menakutkan buat mereka. Padahal mereka ditugaskan ke sana sudah diperlengkapi dengan senjata. Ya, mau bicara nih, ada yang mengatakan kepada saya, kadang-kadang mereka kencing di celana, mereka tidak ganti celana selama 3 hari. Karena situasi begitu darurat, peluru berterbangan di mana-mana. Ya, daripada cuma sibuk ganti celana, nanti tiba-tiba peluru nyambar, sudah tidak pulang-pulang. Itulah yang membuat mereka begitu siap, begitu berhati-hati di dalam situasi seperti itu. Bukan mereka tidak mau ganti celana, karena pada saat mau ganti celana itu sangat berisiko kalau mereka sedang ada di medan
Di medan orang lagi peluru lagi berterbangan. Beberapa ada yang stres. Bahkan ada yang sampai kepengen pulang, cuman gak berani pulang karena itu tugas dari negara. Namanya sudah resiko, sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang TNI, itu sudah wajib hukumnya untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Tapi satu teman saya, dia stres berat pada waktu itu. Sampai mungkin hanya kemurahan Tuhan dia tidak jadi gila. Dia begitu ketakutan di situasi di dalam kepenatan yang begitu hebat yang sedang melanda karena situasi yang serba tidak pasti pada waktu itu karena peluru berterbangan di mana-mana. Oke, saya tidak mau bicara terlanjur jauh, saya hanya ingin bilang seperti ini. Ini bukan peperangan, ini hanya menjaga wilayah NKRI. Nah, bagaimana kalau misalnya dilempar memang diterjunkan di medan peperangan? Tentu jauh lebih ganas dan jauh lebih mengerikan. Jauh lebih ganas dan jauh lebih mengerikan, ya. Nah, situasi di dalam jasmani saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau di dalam roh? Ya, karena di dalam roh itu ditekankan di dalam ayat ke-12. Coba kita lihat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan darah dan daging. Artinya Paulus sedang bicara, Roh Kudus sedang memberi pengertian kepada kita, hei gereja Tuhan, perjuangan kalian bukan melawan darah dan daging, tapi melawan situasi yang jauh lebih berbahaya daripada hanya sekedar melawan darah dan daging. Makanya dalam ayat 11, perhatikan di situ, ambil kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Ayat 12, coba lihat. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ya, ini saya stop dulu, bukan pemerintah jasmani, pemerintah darah dan daging, tapi pemerintah di udara. Roh-roh jahat di udara, pemerintah. Ini roh-roh jahat ini di dalam alam roh itu, ini ada suatu pemerintahan. Ada suatu pemerintahan yang sedang bekerja di dalam hidup manusia. Yang sedang mengendalikan hidup manusia. Ya? Terus. Melawan penguasa-penguasa. Iya, penguasa-penguasa, maksudnya penguasa-penguasa teritorial yang sedang bekerja di seluruh bangsa-bangsa, itulah kuasa setan. Terus? Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Iya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Itu sebabnya orang kadang-kadang tidak bisa bedakan mana istrinya, mana istri tetangga. Orang kadang-kadang tidak bisa bedakan mana anaknya, mana istrinya. Ya. Orang kadang-kadang sudah lupa dia sudah kawin berapa kali. Kenapa? Terlalu gelap perjalanan hidup manusia. Buta matanya, dia tidak bisa melihat lagi. Dia tidak bisa mengenali kadang mampir di mana, dia pikir rumahnya. Makanya dia mampir tidak pulang-pulang, dia tidur di situ. Itu terlalu gelap perjalanan hidup manusia. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Tidak usah kaget teman-teman. Kalau tiba-tiba ada pengantin baru, terus begitu 3 bulan, dia besoknya sudah nggak pulang. Sudah mampir di tempat lain. Karena gelap perjalanannya. Dia sudah tidak tahu mau jalan pulang kemana. Dia sudah lupa. Yang dia ingat pokoknya yang ada di depan dia, yang iblis pasang di depan dia, itulah yang dia ingat. Dia bermalam di situ. Ya, jangan kaget. Itulah penghulu dunia. Penghulu dunia yang gelap ini, yang membuat kita sekalipun punya mata, sekalipun pakai kacamata, sekalipun kita pakai lampu sorot, kita tidak bisa kenal mereka. Karena gelap dunia ini. Dan itu ditulis di dalam Yesaya. Dunia ini penuh dengan gelap gulita, kelam, gelap sekali. Sehingga banyak orang cuma pintar di pendidikan sekolah, tetapi tidak pintar melawan penguasa gelap ini. Ya, dari sekolah diajarin kita utamakan kepentingan orang banyak. Tapi begitu kerja, utamakan kepentingan diri sendiri. Pokoknya yang penting dompet tebal, yang penting kantong tebal, yang penting jabatan ada, yang lain-lain itu tidak penting. Kenapa? Karena dunia ini dikendalikan oleh kuasa gelap.
Oke, kita baca dulu ayat ini, baru saya jelaskan kepada kita. Melawan roh-roh jahat di udara. Iya, melawan roh-roh jahat di Udara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, maksudnya pemerintah-pemerintah roh jahat. Karena sistem pemerintahan iblis itu, iblis itu adalah pemerintahan, dan dia punya prajurit, perwira rendah, menengah, dan perwira tinggi. Itu lebih jauh terstruktur, ya. Itu di udara mereka menguasai. Makanya kalau manusia, orang Kristen khususnya, kalau Anda tidak sadar bahwa kita sedang berada di medan peperangan, maka tolong jangan dimarah sama saya. Saya ingin beritahu kepada Anda. Maaf ya, tolong jangan marah sama saya ya. Tidak mungkin Anda bisa selamat. Tidak mungkin Anda bisa selamat. Jangan kaget ya. Saya baru beberapa waktu yang lalu, saya mendengar berita ada seorang yang saya kenal juga, seorang penginjil yang luar biasa. Tahun 80-an kalau saya dengar dia khotbah, saya punya badan bisa merinding. Tetapi saya tidak menyangka di akhir hidupnya dia jatuh di dalam dosa. Begitu luar biasa orang ini dipakai Tuhan. Dimanapun dia ada, terjadi kebangunan rohani luar biasa. Dan salah satu yang membuat saya mengenal Tuhan lewat pelayanan hamba Tuhan ini. Begitu berapi-api dia. Begitu dahsyat. Pada saat dia lagi berdiri, orang ambil foto, orang ambil gambar. Di belakangnya tampak kemuliaan Tuhan. Cahaya yang begitu terang, yang tidak bisa dibantah bahwa itu kemuliaan Tuhan sedang hadir pada saat dia sedang berbicara. Tapi Anda perlu tahu. Anda perlu tahu. Di akhir hidupnya, dia jatuh di dalam dosa. Sungguh mengerikan. Karena apa? Karena banyak orang Kristen tidak memahami situasi peperangan di dalam roh. Banyak orang Kristen tidak sadar akan situasi ini. Banyak orang Kristen tidak pernah sampai ke titik ini. Banyak orang Kristen berpikir bahwa ikut Tuhan itu adalah persoalan yang seperti kayak lagi sekolah. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis ini adalah racun yang paling sangat mematikan di seluruh dunia. Tidak ada lagi racun yang jauh lebih mematikan daripada tipu muslihat iblis. Anda ingat Adam dan Hawa? Satu kali tipuan saja manusia mati. Manusia terhilang. Manusia binasa. Racun yang disebarkan iblis hanya dengan tipu daya. Adam sudah kelepar-kelepar di Taman Eden. Hanya dengan tipu daya. Makanya perhatikan setiap perkataan yang kau dengar. Lihat sumbernya dari mana. Karena hanya ada dua jenis perkataan yang bisa masuk ke telinga kita. Kalau bukan dia berasal dari kebenaran, dia berasal dari setan, saudaraku. Karena saya melihat ini dari Taman Eden. Alkitab ini kebenaran. Ini kebenaran. Tidak ada dua sumber. Pada saat Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, di situ juga hadir perkataan hoax dari iblis. Dan tipu itu adalah racun yang paling mematikan. Yang saya mau beritahu kepada Anda, tolong perhatikan baik-baik. Adam dan Hawa ini sedang ada di Taman Eden. Mereka sedang begitu dekat dengan Tuhan. Berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Telinga dengar suara Tuhan audible. Terdengar secara langsung. Semua kehidupan begitu nikmat, begitu menyenangkan. Tidak ada kesusahan di dalam Adam dan Hawa.
Karena semua difasilitasi, disediakan oleh Tuhan di Taman Eden secara luar biasa. Dengar ini. Adam dan Hawa terkapar jatuh di dalam dosa. Dan mereka mati. Adam dan Hawa berbuat dosa bukan karena mereka sedang ada di diskotik. Bukan. Mereka lagi ada di Taman Eden. Tolong dengar gereja Tuhan. Tolong dengar. Mereka ada di Taman Eden. Mereka lagi menikmati persekutuan yang begitu dekat, begitu intim, begitu mesra dengan Tuhan. Tapi kemampuan iblis, cara iblis di dalam melepaskan racun yang mematikan, itu jangan Anda anggap enteng. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dengar gereja Tuhan. Tadi kan saya sudah minta maaf dulu ya. Tolong dimaafkan saya kalau bicara agak keras. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini bukan hanya asal ditulis. Ini dari Taman Eden sudah terjadi. Makanya lewat Paulus, Roh Kudus berbicara kembali kepada manusia, kepada gereja, kepada umatnya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena pada waktu itu Adam tidak menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tapi ada hanya sebagian atau 2/3. Akhirnya racun yang mematikan itu berhasil masuk ke dalam mereka pada waktu itu. Adam dan Hawa berbuat dosa bukan karena mereka lagi transaksi narkoba. Bukan. Lagi ada di dalam hadirat Tuhan. Lagi ada di Taman Eden. Lagi begitu dekat dengan Tuhan. Begitu dekat. Suara berbicara terdengar di telinga. Muka berhadapan muka dengan Tuhan. Begitu dekatnya mereka dengan Tuhan. Tapi mereka bisa kalah. Tahukah Anda kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh iblis? Jangan Anda anggap enteng loh. Halo, gereja Tuhan. Ya, apalagi cuman mungkin Anda bermodalkan, oh saya gereja A, gerejanya besar, banyak jemaatnya, ratusan ribu, jutaan. Iblis tidak pernah takut dengan begituan. Jangankan Anda cuma jemaat, sedangkan pendetanya pun iblis tidak pernah takut. Lihat nih, ini Alkitab sudah bicara. Daud orang yang begitu dikasihi Tuhan juga jatuh di dalam dosa. Anda pikir berurusan dengan iblis ini baru urusan main-main? Anda pikir berurusan dengan iblis ini baru urusan gampangan? Saya belakangan ini, saudaraku, saya mulai terasa berat sekali di dalam perjalanan roh ini. Berat banget, saudaraku. Saya harus jujur mengakuinya dan saya harus bagi kepada Anda. Terasa berat sekali. Saya selalu hanya bisa berkata, Tuhan, tolong jangan lepaskan tangan-Mu. Terlalu berat, Tuhan. Berat banget. Hampir-hampir kita tidak berdaya. Hampir-hampir tidak berdaya, saudara. Hampir setiap hari saya berkata, Tuhan, tolong. Jangan lepaskan tangan-Mu. Terlalu berat medannya, Tuhan. Berat. Tidak mudah melewati medan seperti ini. Tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Sangat berat. Saya tidak tahu Anda merasakan apa tidak. Setiap hari saya masuk di dalam dimensi roh, masuk di dalam dunia roh. Saya tahu betul kalau situasi makin memberat itu saya tahu betul. Tiba-tiba saya bisa hilang gairah, tiba-tiba saya bisa hilang seperti kayak lemas. Kalau sudah seperti itu, saya memilih untuk tidak keluar dari dalam kamar. Saya bisa berkata, Tuhan tolong Tuhan. Jangan jauh. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan setan, saudaraku.
Tidak ada. Ambil, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu daya muslihat. Terhuyung-huyung. Kadang di saat mau tidur saja saya rasa sekali iblis itu lagi menyerang. Kadang-kadang saya bisa ketakutan juga. Pada saat itu Tuhan juga melatih saya untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dan di situ saya menyadari bahwa ini firman, inilah kebenaran. Tuhan tidak pernah salah di dalam berbicara. Karena Tuhan sudah ulangi, sudah katakan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam kitab Kejadian Tuhan sudah bicara. Jangan makan buah itu. Jangan sentuh nanti kamu mati. Itu racun, itu mematikan. Itulah senjata yang digunakan setan. Jangan kamu dekat ke situ, nanti mati kamu. Tuhan sudah tahu berbahaya, begitu ganasnya racun itu. Begitu mematikannya racun itu. Makanya saya tidak kaget. Begitu corona muncul, saya tidak kaget. Ya, dengar, sebentar lagi akan muncul virus yang jauh lebih ganas daripada ini. Sebentar lagi akan muncul. Karena dunia sebentar lagi akan diambil alih sama antikris. Dunia akan dikuasai antikris. Akan dikuasai. Dan betapa berbahayanya kehidupan gereja Tuhan. Nah, selama ini juga gereja di mana-mana sudah mendengar kita akan rapture sebelum antikris. Itu berita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tidak sesuai dengan kebenaran. Karena firman Tuhan bilang gereja akan berhadapan dengan antikris. Gereja itu pasti, mutlak pasti. Beberapa tahun lalu, puluhan tahun yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, orang selalu sibuk bicara kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan. Saya bilang Tuhan tidak mungkin kerja di luar firman-Nya. Firman-Nya sudah bicara, tidak mungkin di luar firman-Nya. Saya katakan jangankan tahun 2012, jangankan tahun 90-an, sedangkan 2020 saja Tuhan belum datang. Karena firman Tuhan sudah bicara itu. Bagaimana saya bisa tahu? Karena Roh Kudus yang mengajarkan itu. Dan saya sampaikan kepada orang itu yang mengaku memiliki karunia nabi. Saya tidak peduli mau karunia nabi ke, mau karunia rasul ke, firman Tuhan ini yang saya pegang. Tuhan tidak pernah salah berbicara dalam firman-Nya. Amin. Itu tidak mungkin keluar daripada firman-Nya cara kerja Tuhan. Saya nggak tahu apakah orang ini sedang mendengarkan saya khotbah. Kalau dia sedang dengar, pasti dia ingat apa yang saya sampaikan. Mau karunia nabi, rasul, mau digabung nabi, rasul, penginjil, gembala, dan tambah lagi apapun, Tuhan tidak mungkin kerja di luar firman-Nya. Dan sekarang sudah 2021, Tuhan Yesus belum datang. Ya. Mungkin Anda bertanya tahun berapa, nanti tunggu tanggal mainnya. Kita akan bahas itu di dalam program Alkitab adalah Jawaban. Semuanya sudah ditulis dalam firman, dan Roh Kudus itu bisa buka bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan kita. Teman-teman, tolong dengar baik-baik. Kita sedang ada di dalam medan peperangan yang paling mengerikan. Kalau engkau tidak intim menjadi satu dengan Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Kalau engkau tidak intim dengan Tuhan, maaf ya teman-teman ya. Saya tidak sedang menghakimi Anda. Saya tidak sedang menghakimi Anda. Siapapun, termasuk diri saya, kalau tidak intim dengan Tuhan tidak mungkin selamat. Tidak mungkin. Karena firman Tuhan sudah bilang, jikalau
Sedangkan orang benar saja hampir-hampir tidak terselamatkan. Ini firman sudah bicara nih. Jangan diperhalus, jangan dikurangi, jangan ditambah. Jikalau orang benar saja hampir-hampir tidak terselamatkan, bagaimana terjadi dengan orang-orang yang setengah-setengah ikut Tuhan? Tahu orang benar? Orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Oleh sebab itu bertarunglah, berperanglah dengan sungguh-sungguh. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita katakan hanya Engkau juru selamatku. Dengan tempo yang lambat. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Haleluya. Yang kupegang, Yang ku pegang mari semua kita sembah Dia. hanya janji-Mu, Ku percayakan, ku percayakan hidupku. katakan dari awal, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Oh amin. Tuhan Kau setia padaku. Yang kupegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang Oh amin. hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Oh, katakan dari awal, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Oh amin Tuhan. Tuhan Kau setia padaku. Mari kita hampiri Dia, kita sembah Dia. Yang ku pegang hanya janji-Mu, Ku percayakan, ku percayakan hidupku. katakan dari awal, katakan dengan sungguh-sungguh, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, juru selamatku, Tuhan
Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang kami pegang hanya firman-Mu Tuhan. Hanya janji-Mu, Ku percayakan, ku percayakan hidupku. sekali lagi katakan dari awal, katakan dengan sungguh-sungguh dari dasar hatimu. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya firman-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Oh bersama katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Katakan Bapa dan sahabatku. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. oh walau lewati lembah, Walau lewati lembah, oh haleluya. aku tak ditinggalkan. Oh Yesus kekuatan hidupku. ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Oh Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. mari kita sembah Dia. Katakan, ku sembah Kau Allahku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh walau lewati lembah, Walau lewati oh aku tak ditinggalkan. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Oh
sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Oh amin, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah. Walau lewati lembah, Oh aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku. sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Oh Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewati lembah, Aku tak ditinggalkan. oh Kekuatan di hidupku. katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Oh Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Oh Yesus kekuatan. Oh sekali lagi Yesus kekuatan. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau sangat diinginkan Tuhan. Engkau sangat dikasihi Tuhan. Mari angkat tanganmu kekasih Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Dia. Karena kita sedang ada di era yang sangat-sangat darurat. Kita sedang ada di medan peperangan yang paling berbahaya. Karena waktu ini adalah waktu yang terakhir buat kita. Roh Kudus, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau lihat setiap umatmu dimanapun mereka berada. Semua mereka berharga di matamu. Semua kami berharga di matamu. Curahkan urapanmu Tuhan. Curahkan urapanmu. Jamah semua kami Tuhan. Jamah kami semua. Karena kami tahu bahwa Engkaulah kekuatan di dalam hidup ini. Engkau adalah juru selamat. Engkau adalah guru. Engkau adalah penolong. Engkau adalah penghibur. Engkau adalah terang. Engkau adalah firman. Engkau adalah kebenaran. Engkau adalah batu penjuru. Engkaulah kekuatan hidup kami. Kami serahkan semua umat-Mu di dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan. Ini kami. Ini kami Tuhan. Kami tidak mampu. Kami tidak mampu. Kami tidak punya kekuatan sedikit pun untuk melewati medan pertempuran yang paling terganas yang ada di dalam sejarah hidup manusia. Mari urapi kami semua Tuhan. Urapan-Mu lah yang membuat kami menang di dalam peperangan. Terima kasih. Terima kasih. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, tercurah di dalam setiap kita, mengangkat setiap kita ke dalam kemuliaan Tuhan.
untuk menjadi pemerintah bersama dengan Allah kita, bersama dengan Dia, Tuhan yang maha baik, Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua.